Setelah banyak mendengarkan penjelasan Abah dan juga istriku, aku kini sudah bulat dalam mengambil sebuah keputusan. Setelah kupandangi wajah istriku yang masih saja menunduk, aku lalu berpaling ke Abah. "Bah, boleh saya berbicara sekarang?" tanyaku. Abah kemudian mengangguk. "Bun," panggilku kepada istriku yang masih duduk terpukur. Ia menoleh melihat ke arahku. Apakah yang Abah katakan tadi ada benarnya? Istriku terdiam sejenak. Lalu ia mengangguk. "Seingat Bunda, apa yang tadi Abah ceritakan tadi ada yang masih Bunda ingat dan Bunda jalani ya?" Aku menghela nafas panjang sebelum berkata, "Baiklah, setelah ayah mendengarkan penjelasan dari Abah dan setelah ayah pikir dengan baik, semua masuk akal dan ketemu benang merahnya. Ayah berharap bahwa kejadian ini memang betul karena Bunda tidak menyadari. Ayah juga minta maaf karena sudah berpikiran buruk sama Bunda, berkata-kata kasar, marah-marah sama Bunda, karena ayah sangat kecewa dengan perilaku Bunda siang tadi. Dan meskipun sekarang ayah tahu kalau hal ini terjadi tanpa Bunda sadar, kejadian ini tetap akan membekas dan akan ayah kenang. Tapi marilah kita saling memaafkan dan saling memperbaiki diri masing-masing, agar keluarga kita selalu rukun dan damai." Istriku mengangguk kecil. Kulihat di matanya air mata mulai mengembang. Aku tak tahan lagi melihat istriku yang seperti itu. Tak peduli di depan kami ada Abah, kami beringsut cepat ke arahnya. Kuraih kepalanya dan kupeluk erat. Tangis pecah keluar dari mulut istriku. Semakin erat pula dekapanku. Tak terasa air mataku juga ikut menetes, mengalir begitu saja dengan berbagai macam perasaan yang bercampur aduk. Sangat berat sekali beban yang istriku sangga, sendirian pula. Aku yang selama ini sibuk dengan kesenanganku, aku yang tak memperhatikan keadaan istriku, aku yang sangat sedikit waktu untuk istriku. Semua penyesalanku kutumpahkan malam itu pula. Air mataku mengalir tanpa bisa kucegah. Kami saling menangis, aku dan istriku. Abah sendiri ikut meneteskan air mata, tapi itu semua adalah air mata kebahagiaan. Setelah beberapa saat, kami duduk dengan posisi semula, tapi dalam suasana hati yang berbeda. "Maafin Bunda ya," kata istriku pelan. Aku kemudian mengangguk. "Iya Bun, gak apa-apa. Ini kita jadiin pelajaran buat kedepannya. Pelajaran buat Bunda dan pelajaran buat ayah juga. Dan ayah sendiri juga minta maaf karena selama ini ayah kurang perhatian sama Bunda. Ayah janji mulai sekarang ayah akan lebih memperhatikan Bunda lagi," kataku. "Iya ya, terima kasih sudah memaafkan Bunda," kata istriku. Setelah melihat aku dan istriku saling memaafkan, Abah lalu kembali berbicara. "Alhamdulillah, permasalahan keluarga kalian sudah selesai. Tapi masalah ini baru selesai 50%. Masih ada 50% masalah yang akan menanti kalian bila tidak diselesaikan saat ini juga," ujarnya. Kami berdua saling berpandang dan mengangguk. Aku juga tidak yakin kalau masalah ini selesai hanya dengan kami berdua saling memaafkan. Abah kembali berbicara. "Nah, untuk si Mas, masalah ini Abah kira sudah selesai. Tapi untuk si Neng masih belum. Nah sekarang Neng duduk lebih dekat ke Abah." Istriku menggeser duduknya lebih ke depan. Abah lalu mengambil botol minum yang tadi Soleh bawakan. Tutup botol dibuka, lalu Abah tampak membacakan doa-doa. Tak lama, Abah lalu mengangsurkan botol itu kepada istriku. "Sekarang Neng minum air ini sampai setengahnya. Jangan sampai habis.
Jangan lupa sebelum diminum baca bismillah dahulu. Niat kepada Allah untuk dijauhkan dari segala jenis kejahatan, baik itu ilmu sihir maupun nyata. Iya bah, jawab istriku. Lalu kulihat istriku memejamkan kedua matanya. Mulutnya sesekali kulihat komat kamit berdoa. Ia kemudian membuka matanya. Abah memberikan tanda kepada istriku untuk mulai meminumnya. Dengan mengucap basmalah, istriku kemudian meminum air itu sampai setengahnya. Botol lalu ditutup kembali oleh Abah, dan istriku disuruh untuk mundur kembali. Istriku duduk kembali ke tempatnya semula. Alhamdulillah, mudah-mudahan setelah ini Neng sehat dan seperti semula lagi, kata Abah. Memang saat ini masih ada sisa ilmu dari Sukirman itu, tapi lambat laun, insya Allah besok. Bayangnya Sukirman akan menghilang dan Neng sudah tidak akan memikirkan Sukirman lagi. Kami mengangguk. Aku menarik nafas lega. Aku mengucapkan syukur kepada Allah karena kuasanya kami dipertemukan dengan sosok Abah. Sehingga Abah bisa menjadi perantaranya, menolong keluargaku dari ambang kehancuran akibat pelet itu. Tapi, lanjut Abah yang membuatku kembali fokus memperhatikan ucapannya. Sukirman dan Rika tidak akan tinggal diam saja melihat Neng sudah sembuh. Saran Abah, Neng secepatnya pindah dari pabrik ini. Neng terima saja tawaran dari pabrik yang baru itu, agar Neng tidak terus-menerus bertemu dengan mereka. Utamanya adalah Sukirman. Karena meskipun Neng sudah sembuh, kalau Neng masih terus-terusan bertemu dengan Sukirman, bisa jadi Neng akan terkena pelet lagi. Karena pusat kekuatan ilmu peletnya ada di kedua matanya. Dan pasti, Abah yakin kalau Sukirman akan terus berusaha membuat Neng melihat matanya. Aku memandang istriku. Istriku lalu berkata, "Iya bah, Rara akan menuruti nasihat Abah. Tapi Rara gak segampang itu buat langsung resign dari pabrik. Karena Rara di sana juga punya tanggung jawab langsung kepada bos besar. Sedangkan bos besarnya ini masih belum pulang dari Cina. Dia masih urus pabriknya di sana." Abah mengangguk-angguk mengerti. Kalau begitu, Neng sebisa mungkin hubungi bos Neng. Bilang kalau Neng mau resign. Soalnya akan gawat kalau Neng masih di situ. Kemungkinan kejadian ini akan terjadi lagi dan akan lebih besar, kata Abah. Iya bah, Rara juga tahu. Rara juga gak mau kejadian ini terulang lagi. Rara akan berusaha secepat mungkin resign dari pabrik, jawab istriku. Aku lalu mencoba bertanya kepada Abah. Bah, punten, apa bisa Abah kasih istri saya pegangan buat sementara ini? Biar istri saya enggak gampang kena pelet lagi. Untuk sementara aja bah. Abah menunduk sejenak, mencoba berpikir solusi yang tepat. Tak lama, baik mas, Abah nanti akan kasih pagaran buat badan dan roh si Eneng. Biar ilmu pelet Sukirman enggak tembus. Tapi Abah enggak bisa janji untuk berapa lama ya. Soalnya ilmu Abah juga ada batasannya. Nanti gini aja, buat si Eneng akan Abah kasih pageran. Lalu buat penguatannya, si Mas juga akan Abah kasih amalan buat Mas amalkan. Gunanya adalah Mas akan menjadi perantara Abah buat menjaga pageran badan si Eneng biar nggak tembus. Selama Neng masih bekerja di pabrik yang sekarang, kata Abah sambil melihat ke arahku. Aku langsung mengangguk. Bagiku, kini saatnya lebih berperan aktif dalam melindungi istriku. Aku sendiri sadar, aku tidak mempunyai pegangan apapun untuk menghadapi hal-hal yang bersifat gaib. Tapi aku memiliki sebuah keyakinan bahwa Yang Maha Adil tidak akan melihat hambanya yang berjuang di jalan kebenaran terasingkan. Saya siap bah, sahutku mantap. Istriku menatap tajam kepadaku. Ia kulihat terharu. Aku yang selama ini selalu menolak segala hal yang berbau gaib,
kini terpaksa harus menerimanya. Demi keselamatan keluargaku. Ya sudah kalau begitu, nanti Abah akan siapkan dulu semuanya. Neng sama Mas pasti belum sholat kan? Nah, sambil nunggu Abah, kalian berdua sebaiknya sholat isya dulu. Sekalian makan malam ya, si ibu sudah menyiapkan makan tuh di bawah, kata Abah kepada kami. Iya Abah, sahut kami. Setelah itu kami bertiga segera turun ke bawah. Aku dan istriku lalu sholat isya. Setelah selesai, apa yang Abah katakan benar. Ibu sudah menyiapkan makan malam bagi kami berdua. Abah sendiri masuk ke dalam sebuah kamar khusus. Hampir setengah malam, Abah baru keluar dari kamar itu. Aku dan istriku sudah menunggu di pondokan di lantai 1. Kami duduk di atas tikar, menunggu kedatangan Abah. Jam 12 lebih sedikit. Abah baru keluar dari kamar pribadinya. Kulihat Abah keluar sambil membawa sebuah kertas dan sebotol air mineral berukuran besar. Abah kemudian duduk di depan kami. Alhamdulillah, Abah sudah selesai, kata Abah. Sekarang Neng maju duluan, sini mendekat ke Abah. Istriku maju dan duduk di depan Abah. Abah lalu membaca doa-doa khusus. Setelah selesai, Abah lalu meminta istriku untuk balik badan. Setelah istriku memunggungi Abah, Abah mengangkat kedua tangannya ke atas kepala, tepat di ubun-ubunnya. Lalu tangan kiri dengan memegang tasbih di dekat punggung istriku. Lalu dengan perlahan, tangan kiri Abah mulai bergerak ke atas, dari bawah sampai ke dada. Dari dada lanjut ke tengkuk. Semua gerakan itu berhasil aku ikuti dengan baik. Juga ku amati reaksi istriku. Istriku tetap diam dengan mata terbejam dan tubuh yang duduk tegap. Kembali ke Abah. Setelah tangan kiri Abah sampai di tengkuk, tangan kanan Abah seperti tersentak keras ke atas. Tangan kanan itu menggenggam erat, seperti mencabut paksa sesuatu yang tak kasat mata. Istriku juga seperti tersentak ke atas. Keringat muncul di sekitar dahi istriku. Tapi anehnya, meskipun seperti disentak dengan keras, istriku masih dalam keadaan mata terpejam. Setelah kuperhatikan lagi, aku terkejut. Ternyata tubuh istriku itu mengambang. Tubuh yang masih bersila, melayang sekitar 1 jengkal dari tingkar podokan. Aku langsung melihat Abah. Dan Abah juga sedang menatapku tajam. Mungkin Abah mengerti akan keterkejutanku. Ia lalu berbicara dengan nada pelan, hampir berbisik malah. Mas tenang saja. Yang buat istri Mas melayang ini bukan istri Mas sendiri, tapi Abah dengan izin Allah Ta'ala. Karena untuk mengobati pelet ini, caranya ya seperti ini Mas. Tubuh si Neng harus tidak bersentuhan dengan benda yang berasal dari alam kita. Kalau bahasa gampangnya, si Neng ini sudah ada di alam lain. Hanya wadahnya saja yang terlihat. Aku hanya melongo mendengar ucapan Abah. Otakku langsung mencoba berpikir dan mencerna semua perkataan Abah itu. Dengan sedikit pengetahuan tentang hal-hal gaib, aku mencoba mengotak-atik maksud Abah. Di dalam pikiranku, Abah saat ini sedang menyembuhkan istriku dengan cara memasukkan roh atau apapun itu ke dalam alam gaib. Hanya saja wadah atau tubuh istriku masih berada di alam kami. Dan setauku alam gaib itu keberadaannya hanya 1 jengkal dari atas tanah alam kita. Itu yang kudengar dari bapakku dulu. Apa mungkin istriku kini sedang berada di alam gaib? Entahlah. Di saat aku tengah berpikir, Abahku dengar berbicara perlahan kepadaku. Mas. Iya bah, sahutku gagap. Mas mau bantu istri Mas? Tanya Abah lagi.
Kedua tangan Abah masih di posisi semula. Aku mengangguk. Apapun akan saya lakukan untuk kesembuhan istri saya, Bah. Jawabku tegas. Namun dengan sedikit was-was, karena aku merasa aku akan bersentuhan dengan sesuatu yang tak kuinginkan. Abah tersenyum. Lalu ia berkata, "Mas sekarang temui Soleh di pojokan kecil di belakang rumah. Ajak dia untuk menemani cari daun bambu yang bergoyang sendirian." "Hah? Maksud Abah?" Tanyaku dengan jantung mulai berdegup dengan kencang. "Iya, ajak Soleh buat bantu Mas cari daun bambu yang sedang bergoyang sendirian. Abah lihat daun bambu itu ada di kebun Abah. Mas nanti sama Soleh pergi jalan kaki saja, deket kok," kata Abah juga dengan disertai senyum. Bagiku bukan masalah jauh atau dekatnya, tapi daunnya. Kenapa pula Abah mau daun bambu tengah malam begini? Sudah gitu, daun itu harus yang sedang bergerak-gerak sendirian. Dan kenapa harus daun bambu? Pohonnya sendiri sudah punya reputasi mengerikan sebagai tempat bersemayamnya itu. Semua ini gara-gara si kampret Sukirman, gerutuku dalam hati. Tapi mau gimana lagi? Ini perintah Abah, dan aku yakin Abah sudah memikirkan untuk apa daun itu nantinya. Kulihat tubuh istriku yang masih mengambang di atas tikar, juga masih dengan kedua mata yang terpejam. Kulihat di wajahnya ada guratan-guratan tipis tanda usianya yang sudah tidak muda lagi. Kubayangkan penderitaan istriku di sana. Sungguh sangat kasihan sekali rasanya. Aku harus kuat. Demi istriku dan demi keluargaku seluruhnya. Masa nyari daun bambu saja takut. Setelah aku berhasil mensugesti diriku sendiri dengan keberanian, aku lalu berpamitan dengan Abah. Sebelum melepas kepergianku, Abah berpesan, "Kalau daun bambunya yang bergoyang sudah ketemu, langsung ambil pakai tangan kanan ya. Ingat Mas, tangan kanan. Baca bismillah dulu ya. Terus berzikir di dalam hati. Satu lagi, jangan pernah Mas menengok ke atas, karena daun itu Abah lihat sejajar tingginya dengan kepala Mas. Sekali lagi, jangan melihat ke atas ya," katanya. Aku kemudian mengangguk. Aku segera melangkah ke belakang rumah Abah. Di sana terdapat 2 pondokan kecil khusus bagi santri Abah. Satu pondok berdiri di belakang rumah Abah, tepat di belakangnya. Sedangkan satu lagi agak jauh dari rumah Abah, tapi masih dalam satu lingkungan rumah Abah. Aku pergi ke pondokan yang menempel dengan tembok belakang rumah, karena di sana biasanya Soleh tidur. Dan benar saja, saat aku akan naik ke pondokan, Soleh kulihat masih duduk di dalam pondokan sambil mengaji. Agak ragu aku mengganggu aktivitasnya, tapi aku mengingat kembali pesan Abah dan juga kondisi istriku. "Assalamualaikum," kataku dengan perlahan, takut membangunkan beberapa santri yang sedang tertidur. Soleh menghentikan aktivitas mengajinya. "Waalaikumsalam," sahutnya. Soleh langsung berdiri begitu melihatku berdiri di depan pondokannya. Kulihat ia langsung membereskan perlengkapan mengajinya. Ia lalu turun dari pondokannya. "Ada apa, Ak?" tanya Soleh kepadaku. Aku lalu menjelaskan kepadanya maksud dari kedatanganku. Soleh mengangguk tanda mengerti. "Ya udah, Ak. Ayo atuh, Ak," katanya cepat. Kami lalu beriringan berangkat menuju kebun milik Abah. Kata Soleh, kebun itu tak begitu jauh, hanya sekitar 10 menit jalan kaki ke arah belakang rumah.